Alhamdulillah kita tidak lupa berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini kita kedatang tamu istimewa dari PSBR Harapan Padang Panjang, merupakan UPTD dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, langsung dipimpin oleh Ibu Kepala Ibu Siswati Esa. Ada 7 orang personel Bu semuanya, dan insya Allah kita nanti akan melaksanakan kerjasama MOU antara Muslimah Group Solo dengan PSBR Padang Panjang yang dulunya sekitar 15 tahun lalu sudah kerjasama. Jadi terputus melalui Bu Siswati, disambung lagi yang sudah terputus. Kita saat ini berada di Muslimah Group cabang 6 suku Kota Solo. Nanti akan lanjut ke Muslimah Group Asam Jawa, dan baru kita bertemu di Muslimah Group Air Mati Kota Solo. Demikian saya Haji Menjestini dari 6 suku Kota Solo. Ini Ibu lah punya ekor belum? Punya dulu. Pemerintah seperti nanti, apa ya? makanya kita kolaborasi Bu dengan swasta, dengan industri Bu. Kalau kami memang gue wajib lembaga pendidikan dan lembaga itu ada Bu. Kami pakai kurikulum, pakai silabus. Kalau industri tidak pakai itu. Ayo. Kita kayak mati di Jakarta anakmu Bu. Nama yang kecil laki-laki, ini programmer, bisa bikin website. Ini bagian desain gue bisa dulu. Sebelumnya kayak ke Jakarta. Kalau anak yang tua fashion designer Bu, nanti ada perancang busana. Alhamdulillah sudah bontoran sama Bu. Tangguh fashion weeknya ke Turki. Biko sebut jawab tuh. Kebetulannya sih kok bisa di Bandung Bu. Apa? Nah itu kodok ikut. Ambo sekretaris Persatuan Warga Payakumbuh Kabupaten dan Kota Solo. Anggota sudah sekitar 1.000 orang di Solo Bu. Memegang berbagai jabatan, baik pemerintahan maupun di swasta dan lain-lain. Jambi, Sungai Mariam. Alhamdulillah kita saat ini sudah berada di Muslimah Group Asam Jawa, Kabupaten Solo. Jaraknya hanya sekitar 2,5 km dari Kota Solo. Jadi ibu-ibu kita ini, rombongan kita ini sudah melihat langsung. Ini bagian desain di sini dan juga ada operator bodi komputer. Nanti kita lanjut ke Muslimah Group Air Mati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejunjung, SMK B Sejunjung. Di mana tanah kerja? Kolah kerja kok SMK di Kopi Kumbu ya? Nah, SMK di Kopi Kumbu lah kerja. Kok SMK di Solo lah kerja. Itu yang di Panti Harapan dari SMK Kopi Kumbu ya. Nah, kok SMK 3 ya? Nah, dulu cek lah SMK di Kopi Kumbu aku. Kok SMK Ampek Sejunjung ya? Kalian jauh. Itu ulang dari nol Bu. Walaupun nilai pandai yang panjang sih kami tes di bawah ya. Karena kami punya standar kualitas Bu. Jadi kalau ada orang kok baju baca namanya kan. Kami mulai dari bawah ke ulang ya. Pembeaan nih kok. Nah, kaki mini dulu, baru mini dulu Bu. Nah, kalau mini dulu. Kalau lah lolos di mini ya baru sebenarnya. Aduh, betul tidak menjadi. Itu kontrolnya CCTV loh. Ya, maksudnya yang ngawasan itu ada Bu Ida namanya. Iya. Sama dia berkurang alasan senior itu juga ngawas. Anaknya tinggal di situ. Enggak, nyokot fasilitas. Tapi awal ada kerjasama dengan pemilik kos. Karena kita tidak boleh terima tamu laki. Jadi aturan itu 24 jam Bu. Walaupun di kos tetap berlaku aturan muslimah. Jadi mulai baru dari Sonto baru SMK satu Senjang ya. Kok
SMK 1 Junjung. Ada SMK kan anak. Siko betul Cang, siko boleh. Lantai 2 boleh ya? Oh iya. Bila bisa enjang ya. Jadi awak alhamdulillah sudah punya aula, punya aula nanti. Ya, pasal lakukan anak. Pasal karena anak apa? Kayak anak praktik bukan yang sama anak kok. Anak-anak PKL kok. Yang ke anak PKL. Bawa kok. Anak PKL. Anak sekolah Busana apa? Yang anak busana di bawah. Oh, busana awak ya. Kalau anak busana bikin. Yang praktik gini bawah kok. Oh. Jadi hanya punya tugas akhir membuat produk dari mulai merancang, mengukur seluruh sampai sensor. Nanti sensor nanti sampai sensor bu seluruhnya dari A sampai Z. Dari nol seluruhnya. Kalau mereka yang buat itu, produk mereka sendiri. Iya, jadi mereka kreasinya kan. Biko sebelumnya pulang, Biko kami sensor sih. Pembiayaan videonya. Jadi kami siko setiap orang magang itu ada namanya video best practice. Video dari mulai awal sampai akhir dirangkum satu. Ada laporan. Oke, silakan. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada hari ini Allah mempertemukan kita di Muslimah Grup Solok. Saat ini kita berada di aula lantai 3 Muslimah Grup Solok Air Mati, Kota Solok. Kemudian salawat piring salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala UPTD PSPR Harapan Padang Panjang Pusat Desa ya. Untuk pertama kita minta dulu anak kita Asra dan Asra. Untuk menyampaikan pengalamannya. Ini memang anak sekolah nih Bu. Nanti kita minta juga karyawan ini. Silakan Asra. Masih anak sekolah nih Bu. KL nanti dia balik lagi ke sekolahnya. Gimana pengalamannya di sini? Silakan Asra. Dari SMK 1 Sijunjung di Tanjung Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pimpinan Muslimah Grup Solok dan yang teristimewa kepada tamu-tamu yang datang pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Asra Laila. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Sijunjung dari jurusan Bisnis Digital. Kegiatan saya di Muslimah ini sangatlah banyak, dan tidak hanya itu, saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu di Muslimah ini. Salah satunya yang di sekolah kami tidak mempelajari mesin bordir komputer, tetapi di sini kami diajarkan untuk menggunakan mesin bordir komputer, sehingga saya sudah bisa menjalankan mesin itu sendiri. Kegiatan kami yang berkaitan dengan jurusan seperti kami melakukan live streaming di Shopee, mengambil foto produk, mengambil video produk, dan mempacking produk. Kami di Muslimah ini, sholat subuh kami itu diabsen oleh Bapak Haji Almito. Dan laporan ibadah lengkap kami seperti sholat fardu, sholat sunnah fajar, sholat sunnah tahajud, dan sholat sunnah duha itu juga diabsen. Termasuk membaca Al-Quran. Dan setiap pagi kami itu selalu berdoa, membaca surat Al-Fatihah, Qul yang 3, dan membaca ayat kursi. Setelah itu kami bersolawat.
kami juga membaca surah Al-Waqiah dan surat Al-Kahfi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika sebelum Anda perubahan dirinya belum sampai, sebab ada nggak terjadi perubahannya? Perubahan yang terjadi pada diri saya, yaitu sebelum dan sesudah saya masuk di muslimah ini. Sebelum saya masuk di muslimah ini, sholat saya itu sering bolong atau sering ketinggalan. Tetapi setelah di muslimah ini, insya Allah sholat saya sudah lengkap dan sudah tepat waktu. Dan untuk bangun pagi itu, kalau di rumah saya sering bangun sekitar jam 5:30 sebelum pergi sekolah. Tetapi setelah di muslimah ini, saya diajarkan untuk bangun pukul 4 dan mengambil absen itu paling lambat pukul 5. Bangun tiap hari itu jam 4 ya? Iya Pak. Sudah biasa? Sudah Pak. Buat tangan dulu. Tanggung jawabnya caranya mana? Rasa bertanggung jawab kami di sini itu sangatlah tinggi karena setiap pekerjaan itu harus dilakukan dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah mohon dibicarakan dengan baik, jangan malah pergi mencari yang lebih baik. Saya pamit undur diri karena sadar diri itu lebih baik daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Muslimah Grup Solo, dan yang saya hormati Ibu-ibu dan bapak-bapak tamu undangan Muslimah Grup Solo. Perkenalkan, nama saya Rahmi Hidayatul Mukmin, biasa dipanggil Rahmi. Saya tamatan dari SMK 3 Kota Solo, tamatan tahun sekarang. Saya sudah bekerja selama di Muslimah sekitar 6 bulan lebih kurang. Dan selama itu juga saya baru tamat dari sekolah juga selama 6 bulan. Setelah 2 hari perpisahan, saya langsung diterima bekerja di Muslimah Grup Solo, dan alhamdulillah Muslimah menerima saya walaupun saya baru tamat SMK. Belum terima ijazah ya? Dan belum terima ijazah waktu itu. Sudah kerja. Selama 6 bulan saya bekerja di sini, sangat banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan dan juga perubahan pada diri saya yang bisa saya temukan. Di antara pengalaman yang saya dapatkan adalah yaitu saya pernah diajak oleh Bapak untuk mencari pengalaman. Bapak memberikan materi di SMK 1 Sijunjung. Ke materi ya? Iya Pak. Dan waktu itu saya belajar untuk lebih berani lagi untuk tampil di depan adik-adik di SMK 1 Sijunjung. Lalu saya juga diajak jalan-jalan ke SMK 1 Rengat di depan Danau Raja. Saat itu adalah perjalanan paling jauh yang pernah saya rasakan. Apa cara sana? Hal yang saya lakukan di sana itu adalah mengukur baju pesanan Muslimah Grup Solo, mengukur baju untuk anak-anak sekitar 300 orang kurang. Lalu pengalaman yang saya rasakan juga, saya juga belajar tentang bisnis di sini walaupun jurusan saya sebelumnya adalah tata busana. Waktu itu saya ikut seminar bisnis yang dibayarkan langsung oleh Bapak. Lalu salah satu pengalaman saya adalah bisa tampil di depan tamu-tamu kehormatan Muslimah, menyampaikan isi dan pengalaman saya yang saya rasakan sebelumnya. Dan banyak perubahan dari kepribadian saya yang saya rasakan sebelumnya, di antaranya di bidang agama, bidang sosial, bidang pendidikan, dan juga secara pribadi langsung. Di bidang agama, sama seperti adik saya tadi, sebelumnya saya sedikit terlambat untuk melaksanakan sholat, dan alhamdulillah sekarang saya mulai tepat waktu untuk melaksanakan sholat. Lalu yang biasanya mengaji itu hanya ketika ingin saja, tapi sekarang diajarkan untuk membaca surat-surat pendek
dan juga berselawat setiap pagi. Selain itu, di bidang sosial, saya biasanya bukan orang yang terlalu aktif untuk bersosialisasi. Tapi di sini saya bisa belajar untuk bersosialisasi, berteman dengan orang-orang banyak, dan juga mencari pengalaman. Lalu selama di sini, saya juga bisa sedikit merasakan kebahagiaan, yaitu ketika saya mampu memberikan hasil jerih payah saya kepada ibu saya tercinta. Gaji ya? Ya Pak. Gajinya orang tua. Saya menerima gaji di sini sekitar 1 juta sebulan, dan juga ibu saya seorang single mother, dan saya sangat senang bisa membantu ibu saya dan juga membantu pendidikan adik-adik saya. Biasanya minta orang tua ya? Ya, sebelumnya minta uang jajan sama orang tua, biasanya minta jajan sama ibu. Yang taunya cuma minta jajan, sekarang alhamdulillah saya bisa memberikan hasil jerih payah saya, hasil keringat saya kepada ibu. Skill apa yang dikuasai? Skill yang saya kuasai selama di sini itu adalah saya diajarkan untuk menjahit produk-produk yang sebelumnya di sekolah tidak diajarkan. Salah satunya adalah baju basiba, menjahit dasi, menjahit kacu, menjahit rok sekolah, dan juga selain itu saya sekarang sudah mulai menjahit alma mater sekolah. Itu lewat pesanan ya? Ya, itu sudah pesanan dari Muslimah Group Solo. Rasa tanggung jawab gimana? Untuk rasa tanggung jawab, biasanya kebiasaan anak-anak sekolah ya Bu. Dia kalau diberikan tugas itu melaksanakannya setiap pagi atau sebelum tenggatnya. Tapi sekarang saya belajar untuk lebih bertanggung jawab lagi dengan tanggung jawab dan pekerjaan yang saya terima. Dan juga di sini diajarkan untuk lebih jujur, dan banyak lagi hal yang dapat saya pelajari selama di Muslimah. Disiplin kemana? Disiplin di sini kemana? Untuk di Muslimah mengajarkan disiplin yang sangat ketat sekali. Untuk kepribadian saya sendiri, selama di Muslimah saya menjadi lebih disiplin, menjadi lebih bertanggung jawab, dan melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga pendidikan non formal, lembaga kursus sama dengan ibu. Kalau ibu kan sama pendidikan non formal juga ya, bukan formal kan? Sama kita Bu, sama. Cuma ibu punya pendidikan, kami milik swasta, gitu aja beda. Alhamdulillah kita sudah terakreditasi di BAN PNF Bu. BAN ini Badan Akreditasi Nasional untuk Kementerian Pendidikan Bu. Kemudian kita juga sudah terakreditasi di Kementerian Kerja. 2. Kalau ibu mungkin tidak tahu saya akreditasinya. Ibu kan akreditasi juga? Ya, kami Kementerian Sosialnya sebagai panitia. Iya. Karena pelayanan. Oh iya, kami 2. Kemudian alhamdulillah Muslimah Group Solo sudah mendapatkan penilaian kinerja A juga dari pendidikan Bu. Jadi di Indonesia lembaga kursus ada 14.000 Bu, yang dapat A cuma 14 Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam penghormatan tertumpang kepada Pak Alwito. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan Allah dengan Muslimah Group Solo, terutama pada pimpinan itu Bapak Alwito beserta tim. Selawat dan salam disampaikan kepada dunia kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak pimpinan Muslimah Group atau lebih kerennya MGS, izinkan kami PSBR Harapan Padang Panjang memperkenalkan anggota dari tim kami yang berkunjung ke MGS pada siang hari ini. Pertama adalah kami sendiri, Siswati, diamanahkan sebagai pimpinan. Baru 1 tahun lebih Pak. Ya. Kemudian yang paling ujung adalah Pak Saplan,
plan, beliau adalah kasih kebutuhan klien. Ya. Kasih ya. Kasih. Kami memakai bahasa klien Pak, karena adalah anak-anak kami layani. Oh gitu Pak ya. Berbeda dengan Bapak jauh sekali, tapi nanti kita pending cerita itu dulu, kita lanjut. Kemudian Ibu Ratna Ali adalah fungsional ya di PSBR Harapan. Kemudian Bu Devi adalah kasih keterampilan di PSBR Harapan. Lanjut kepada Bu Miss pensional lagi Pak. Mau pensiun? Fungsional. Pensiunnya masih lama. Oh masih muda. 1 tahun lagi. Fungsional. Terakhir adalah Ibu Nia. Ini muda ya? Iya, Nia muda, fungsional juga. Kemudian terakhir ada Bapak Patih, adalah staf di PSBR Harapan. Jadi memang kami agendakan yang berangkat adalah kepala seksi dan fungsional yang notabene langsung berhubungan dengan klien. Itu kunci pertama dulu Pak. Nah, jadi sebelum kita masuk pada inti perkenalan, jadi di PSBR Harapan Panti, mungkin anak-anak kita belum pada tahu, PSBR Harapan Panti Sosial Bina Remaja. Harapan adalah judulnya, Harapan Padang Panjang adalah memberikan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan kepada anak dan remaja putus sekolah. Itu bahasa sekarangnya adalah terlantar. Tapi dibilang terlantar sekali kan terlalu miris Pak ya. Tapi karena mereka tidak melanjutkan lagi sekolah ke jenjang lebih tinggi, maka dikategorikan putus sekolah. Jadi yang kami berikan bimbingan pelatihan adalah usia rentang dari 15 sampai dengan 20 tahun. Jadi di rentang itu usianya. Dari seluruh kabupaten kota se-Sumatera Barat dengan jumlah 100 orang. 100 orang. Pada saat sekarang Pak sudah masuk tahun angkatan kedua, jurusannya sudah 4. Sebelumnya tetap 2. Sebelumnya adalah kostum dan bordir saja. Sekarang sudah kostum, konveksi, bordir dan tata boga. Ada 4 jurusannya. Jadi anak-anak itu diberikan bimbingan pelatihan selama 6 bulan dalam sistem apa tadi? Panti tadi. Nah, kalau sistem panti, mereka dikirim dari kabupaten kota, kemudian ada rekomendasi dari dinas sosial kabupaten kota, karena provinsi tidak punya wilayah Pak Mito, tidak punya anak, tidak punya warga, yang punya adalah orang kabupaten kota. Kita menerima, jadi mereka diinapkan, diberi makan 3 kali sehari, itu fasilitas gratis. Kemudian sandangnya, apa itu sandangnya? Baju olahraga, sepatu, jilbab, pakaian dalam. Kemudian jajan, memang 3.000 per hari, dibayarkan sekali sebulan. Kemudian mereka datang nanti, terus mereka pulang, diberi transportasi pengganti uang kedatangan itu. Memang tidak penuh KT Pak? Nah itu. Jadi kita sudah bercerita masuk ke sistem pantinya dulu. Nah itu fasilitas diberikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian dalam 1 kali dalam 6 bulan ada pula rekreasi Pak Mito. Apa yang Bapak Mito sampaikan dengan yang ada di kami PSBR Harapan jauh berbeda kemandiriannya Pak. Jauh. Belum apa-apa, kami belum apa-apa. Belum bahasa sekarangnya belum nyamuk, belum apa-apa. Nah, memang kami memberikan pelatihan keterampilan instruktur dari, tapi masih pola manual. Nah, situ nak belajar lain, bunyi bel belajar, bunyi bel sarapan. Nanti diberi fasilitas, memang selama dalam panti HP selama belajar mulai pukul 7.30 sampai habis isya memang kita. Setelah itu memang mereka apakah teragak jalan tua atau bahas ya tidak perlu rawat.
Jangankan ibu hati berpisah pertama Pak, karena kami sistemnya sistem panti. Tidak ada berkontak dengan orang luar, dalam semua. Nah, mereka terstruktur pukul sekian sampai pukul sekian belajar. Apa yang Bapak Mito sampaikan terhadap bimbingan mental anak-anak atau akidah agamanya, kami juga sudah mempraktekkan. Subuh harus berjamaah, yang 5 kali sehari berjamaah. Kemudian kultum tiap minggu mereka menyampaikan di musola masing-masing bergiliran. Kemudian untuk kesegaran jasmani mereka olahraga 1 kali seminggu. Kemudian sore setelah asar mereka setelah berjamaah boleh main voli ada, main bulu tangkis ada, segala ada. Itu baru taraf untuk pembangunan fisik. Yang akidah, yang agama tadi itu presentasinya belum sampai kepada yang Bapak Mito lakukan. Anak-anak disampaikan untuk juga sholat tahajud apa ini kan sampai, tapi untuk memaksakan atau memantau secara yang sudah sholat tahajud mana, buat list belum sampai ke tahap itu. Yang sholat duha mana? Karena untuk pergi sholat subuh saja sudah azan Bapak Ustadz, kemudian dengan tergopoh-gopoh datang dari asramanya, rakaat kedua, assalamualaikum, assalamualaikum juga, sampai apa ya, miris saya melihatnya karena mereka latar belakang yang berbeda atau dengan masalah sosial yang bermacam-macam. Karena faktor kami dinas sosial itu adalah dari masalah sosial dulu Pak. Bapak Mito membuat orang sukses dari keterampilan, permasalahan sosialnya itu tidak usah Pak Mito. Karena Pak Mito mendidik, melatih dan segala konsep mindset untuk menjadi pengusaha. Kita betul, tapi sosialnya dulu Pak. Kalau kami ini banyaknya 100 masalah sosial. Untuk menyesuaikan antara satu wisma itu tidak banyak halangan yang karena karakter berbeda-beda, usia berbeda-beda, ada yang orang tua yang begitu loh Pak. Jadi faktornya banyak. Jadi dengan adanya kami menceritakan sedikit PSBR Harapan, Pak Mito dan teman-teman di MGS sudah paham, karena hak untuk meningkatkan kesejahteraan adalah hak semua orang. Itu yang pertama. Latar belakang permasalahan sosial, mungkin salah satu strategi Pak Mito dengan sibuknya atau dengan meningkatnya ekonomi, permasalahan ini bisa eliminasi. Betul Pak Mito? Iya betul. Kalau menurut kita nih, nah jadi upaya kami ada program memagangkan anak itu Pak, salah satunya adalah melihat sampai sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang disampaikan oleh instruktur. Kemudian hal ini akan dipakai di lapangan. Alurnya seperti itu kalau menurut kami Pak Mito, kalau tidak nanti mohon Bapak koreksi. Karena kita berlatar belakang dari permasalahan sosial, itu mungkin kami berangkat alasannya Pak. Yang bersejarah sedikit Pak, untuk angkatan 1 magang anak-anak sudah berlalu, namun meninggalkan mungkin sesuatu yang tidak baik karena permasalahan sudah tadi. Nah, jadi kami harap hal ini kami melakukan magang di tempat Bapak Mito dengan Bapak Iyung ini bisa menularkan virus-virus positif kepada. Jadi kita tidak boleh menjudge kalau ini anak ini adalah latar belakangnya juga, karena itu adalah hak asasi manusia. Sama Bu, ini latar belakang macam-macam juga nih Bu. Iya. Karena ada anak kami yang sudah 2 tahun tidak masuk sekolah, mungkin mindsetnya belum bisa berkembang cepat. Jadi bahasa sosial itu bahasa yang perasaannya tinggi. Aku anakku itu kaji-kaji terus Pak. Mungkin ini bisa dikolaborasikan
dengan pola Bapak Minto terhadap yang sudah dilatih sekian ribu orang, dengan kami yang dinas sosial yang sudah vakum selama 15 tahun untuk mendatangkan atau meminta lamaran pekerjaan di sini atau apa namanya, tapi kalau magang baru sekarang Pak, baru sekarang magang. Nah, itu yang tahun ini mulai. 2 tahun. Oh, yang Maksudnya kedua. 2 angkatan. 2 angkatan. Angkatan kemarin dan angkatan sekarang. Tapi kami tidak membenci Pak, yang magang ini akan kami evaluasi terus. Apakah ini bisa dilanjutkan atau tidak, bakal berpengaruh karena yang tadi itu Pak, kepercayaan kalau anak sudah di luar bagaimana Pak. Nah, jadi tapi kami yakin kalau di MGS anak magang rasanya akan menjadi merubah perilaku anak. Kami yang sampai saat ini baru sekian persen rasanya Pak untuk merubah dengan pola dengan mereka temannya yang banyak seperti ini. Semoga menularkan terus yang baik dan positif. Anak bisa juga meningkatkan lagi keimanannya. Yang kedua, di samping kami sudah melatih anak untuk memberikan menerima bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan. Anak yang sudah menamatkan baru kami rintis untuk dapat membuka usaha lapangan pekerjaan. Bahasa sekarangnya namanya PSBR, membuat inovasi. Yang tugasnya tenaga kerja, kami coba juga membuka setelah tamat. Jadi bahasanya kami membuka lapangan kerja baru. Anak yang telah tamat kemarin ada yang di konveksi kami buka 2 orang, kemudian di kostum 1, di bordir 1, tata boga 2. Ya, sesuai dengan yang sudah Bapak paparkan panjang lebar tadi, timbullah pikiran kami. Jadi kami ini kesulitan untuk mencari apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, Bapak angkatnya, atau kami menerima kain, kemana kami salurkan. Kemudian kami tidak punya modal langsung untuk 100 orang pesanan umpama di sini. Tapi kalau pekerja sesuai yang kami lihat tadi konveksi, kita hampir sama Pak. Karena konveksi itu kan memang apanya satu. Nah, tapi sekarang setelah beberapa kali kami ikut pameran Pak, kemarin juga dinas pariwisata, dinas kebudayaan, sebelumnya juga dinas pemberdayaan perempuan, sudah mulailah kami Basiba kami mempunyai ciri khas. Kami Basiba tapi mempunyai ciri khas bordir. Basiba kami Pak, Basiba kekinian, tidak yang segitiga yang ketiaknya. Jadi sudah konsultasi dengan Kepala Bidang Ekonomi Kreatif, ya kita buatkan hak paten untuk Basiba ini kalau ini punya PSBR. Jadi kalau ada yang menyadur besok kita tingkat kelegalan kita sudah baru merangkak baru mencoba dari yang kita selama ini belum pernah untuk memasukkan apakah itu ciri khas PSBR apa, kemudian jadi Bapak Ekonomi Kreatif Pariwisata sudah membuka peluang hanya bisa untuk tahun 2025. Begitulah kami untuk memperkenalkan PSBR yang nyatanya umur berdirinya sudah puluhan tahun, tapi diketahui oleh masyarakat belum banyak. Iya betul, belum banyak. Ya, jadi apa yang Pak sampaikan Pak Mito tadi, dan juga kami mulai di TikTok, di Shopee. Hanya saja Pak, karena ini adalah instansi pemerintah, kami keterbatasan untuk misalkan disebut apakah tenaga itu profesional, karena diangkat harus ada izin atau adakah anggaran dari pemerintah tersedia atau tidak. Jadi terbatas kami nano Pak, pegawai merangkap jadi ini, merangkap jadi ini. Jadi begitu Pak Mito yang sudah jauh berkiprah, kami tidak putus asa dengan adanya kita MOU secerca harapan kami titip kalau tertular juga virus Pak positif itu kepada anak-anak kami di PSBR Harapan. Jadi perkenalan langsung memberi harapan. Insyaallah. Itu makanya tidak kami konsepkan, insya Allah kami hari Kamis datang tanpa harus kami konsep. Karena kemarin juga baru pulang jam 10 malam perjalanan dinas harus ke sini. Jadi semoga Pak yang disampaikan ini tadi diketahui. Saya akan berangkat, saya di jalan ditelepon oleh mantan Bapak Kepala Dinas Sosial
sekarang menjadi bapak asisten Pak dan PJS Melati Tenaga. Mau kemana Ibu? Mau ke Muslimah Group Solo Pak untuk melakukan MOU terkait dengan anak magang dan rekrut tenaga kerja. Alhamdulillah sudah jalan kelas 1 langkah. Itu pesanan. Terima kasih juga dan intinya sampaikan kepada Bapak Mito beserta tim MGS. Jangan anggap kami anak kecil Pak, tapi posisikanlah kami dan anak-anak kami nantinya kalau memang ini adalah anak yang butuh dan haus terkait dengan baik mental, agama ataupun keterampilan. Kunci semoga baik hati Pak Mito dan tim dibalas Allah, kemudian kerjasama kita ini tidak hanya sampai di sini atau tahun ini atau angkatan ini. Kita harapkan berlanjut. Harus begitu Bu. Kemarin terputus. Kemarin terputus. Terus nyambung. Ya, hanya mungkin Ibu Ratni lah orang lama. Saya tanya. Sama sahabat Zainal Wana. Ya. Itu kakak saya tuh Bu. Dia kan orang Sijunjung. Iya betul Pak. Saya sekolah Sijunjung, saya anggap ya kakak saya. Karena yang lain adalah baru-baru Pak. Maksudnya bukan baru di pegawai tapi baru 4 tahun ke PSDR atau bagaimana. Jadi karena itu sudah tahun 90 rasa. Jam berapa Bu? 90-an. Iya. Ya. Bapak tuh pindah 2000. Oh iya. Iya, tahun 2000. Berarti ya tahun 96 atau 95 lah. Iya. Karena Bu Ratni sendiri pegawai cuma 3. Lebih 20 tahun Bu ya. Cuman penempatan di situ 98. 98. Itu Pak Mito. Jadi apa yang bilang Pak, kita mulai dari bawah. Saya akui betul Pak. Dari nol, biarpun kami instansi pemerintah Pak, tapi memang kami mulai dari nol juga. Yang paling susah itu Pak Mito, apakah itu betul tidak merubah mindset? Iya betul Bu, itu yang mindset. Iya Pak Mito? Iya benar. Nah, merubah mindset paling susah. Kemudian mindset berubah itu tidak bisa pula diukur. Bagaimana orang tidak bisa merubah seperti telapak tangan? Simsalabim melalui proses. Jadi agak tinggi apa mau sedikit Pak. Aku tahu mau keinginan besar keinginan ya. Begitu orang beko ibuku terlalu tinggi nasi. Kayak muslimah mendapat juara 3 aja 2 itu Bu. Amin ya. Jadi kami masih juga takut mempunyai pola menang tuh. Apakah aku terlalu tinggi? Aku aja Pak. Harus tinggi Tapi Bu. kenapa orang bisa Pak tidak? Iya, Bu. Apa yang disampaikan Pak Mito tadi, attitude, etika itu memanglah acuk gaung-gaungkan di PSBR nomor 1 orangnya Pak. Iya. Kecerdasan atau IQ berikut ke bawah. Iya betul. Etika disambung. Jadi apa namanya makan kalau panjang kalau direntang panggil lebih panjang dari umum. Kalau direntang kok Pak. Iya. Jadi iya itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan perdana. Mungkin insya Allah kami mengagendakan pengantaran anak kita. Iya siap. Sesuai kriteria yang telah kami agendakan. Beberapa waktu lalu kami masak anak-anak. Jadi itu nanti kami lakukan kembali. Semoga Bapak tidak jenuh menerima kami. Siap Bu. Mohon maaf kalau kedatangan mengganggu. Dia masih magang. Mungkin kali mula kawan-kawan namanya. Mereka tuh tamat sekolah, ada yang tamat SMA. Iya betul. Dari 100 anak tuh rasanya 2 orang yang tidak tamat, tapi mungkin tidak di sekolah. Selebihnya sudah tamat SMP. Berarti orang pendidikan. Kurang pendidikan. Tinggal merubah mindset aja. Karena bukan merokok Pak. Membiasakan kawan sebisma yang elok nerancak tuh bisa pengaruh. Iya. Dia kan perwisma kami. Iya betul. Perwisma Berapa wisma? 7. Ya, asrama kami bahasanya kan. Iya. Bisa saja. Jadi Pak tadi tinggi. Kami pun belajar loh psikologi remaja lah ya belajar. Psikologi remaja itu pelajaran. Yang kami siapkan besok kalau nyolong magang itu kan harus siap untuk tinggal buat. Kemudian bagaimana makan? Nah biasa tadi tuh Pak makan tinggal makan 3 kali sehari, pagi beda, siang beda, malam beda. Kalau salahkan pemerintah entahlah. Tapi memang itu adanya. Nah, apakah pemerintah salah? Karena maunya pemerintah orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melanjutkan sekolah tidak menganggur. Jadi alangkah kalau ada awak nanya ekonomi awak
bisa mendatangkan kesejahteraan. Jadi Pak Mengece, Pak, suami awak bahasanya akan tidak jauh-jauh beda. Tapi kalau mindset awak masih rendah, selalu ekonomi awak bukannya Pak Mengece yang buruk akan ekonomi buruk akan menikah dengan awak, tidak. Tapi kalau punya awak, di saat suami awak tidak punya, awak punya. Awak cita-cita itu cita-cita antara rendah berapa? Menjadi ibu rumah tangga dan seorang istri dulu, Pak. Seorang istri dulu, ibu bagi anak-anak. Tapi awak punya risiko. Itu awak mau tanamkan ke anak-anak. Jadi itu saja dulu, Pak. Seketik banyaknya dulu tidak sebarang dari apa lalu jauh mana. Kalau untuk apa kalau melancong kok untuk nanti kami alun hanya sebatas. Boleh lepere ibu, lepere dah nampu belum. Sebatas itu, Pak. Tapi kalau untuk mencari pemahamannya baru setelah pameran-pameran itu belum cerita apa lagi, Pak. Tapi yang penting kini kok sudah mulai orang kenal memesan sekian agar dia nggak kenal gitu. Itu saja, baik Bapak Mito dan tim serta teman-teman. Mohon maaf, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Kami dari Muslimat Solo memberikan penghargaan kepada PSBR Padang Panjang atas terjalinnya kerjasama antara PSBR Padang Panjang dengan Muslimat Solo. Ini langsung diterima oleh Ibu Siswati Kepala. Terima kasih. Ibu, ya, oke. Selanjutnya kita akan melaksanakan penandatanganan MOU ya, MOU antara Muslimat Solo dengan PSBR Padang Panjang. Alhamdulillah MOU-nya sudah kita siapkan ini. Kemarin ada revisi sedikit, jadi insya Allah ini akan kita tangani pada hari ini ya. Nah ini sudah ada bermaterai kok. Nah sudah bermaterai yang dari Padang Panjang, PSBR dan juga dari kami ada. Ini kita lihat dulu. Jadi kita siap tangannya Bu ya. Nah, bisa kamera di sini. Nanti mata di mana? Iya. Mata tadi. Ayo. Jadi kita tangani ya. Nah, kerjasama PSBR Padang Panjang dengan Muslimat Solo. Nah, ini sudah tangan. Buka lagi. Lihat kan Bu, ini yang sudah kita tandatangani ya antara PSBR Padang Panjang yang langsung Ibu Kepala Bu Siswati Esa dengan saya Haji Almito SPT pimpinan Muslimat Solo. Kita lihat depan Bu. Nah ini. Ya. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini nanti akan terwujud nanti anak-anak PSBR Padang Panjang bisa nanti mandiri, bisa nanti buka usaha ataupun bekerja nantinya. Terima kasih Pak Mito Yeah. kerjasama ini. Yeah. Semoga kesuksesan kepada anak kita. Berikut juga kita sebagai pembeli tenaga magang ataupun tenaga kerja jadinya. Iya siap. Nah, demikian mudah-mudahan kerjasama ini membawa berkah untuk kedua belah pihak. Demikian saya Haji Almito SPT dan Ibu Siswati Esa Kepala PSBR Padang Panjang dari Solo, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.